Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Tanggapan Publik. Pemirsa, jelang Pilkada serentak tahun 2024, berbagai cara dilakukan para simpatisan hingga kontestan untuk dapat menarik perhatian masyarakat luas, seperti halnya melalui publikasi gambar, narasi, hingga melibatkan sejumlah entitas media massa untuk bersifat predispos pada pemilih nantinya. Karena kita mengetahui sejatinya pelaksanaan maupun keberhasilan pada Pilkada 2024 tentu memiliki perannya adalah media massa. Dan untuk media massa sendiri dituntut agar menjaga netralitas dan juga menjunjung tinggi moralitas demi terciptanya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 yang jujur, adil, dan juga bersih. Lantas pemirsa, sejauh ini bagaimanakah aktualisasi, esensi, hingga presensi kehadiran media untuk kesuksesan Pilkada serentak tahun 2024. Bersama saya Muhammad Azrul Nastion, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik. Kami persembahkan keberimbangan media dalam pemberitaan Pilkada. Sekali lagi, yakni keberimbangan media dalam pemberitaan Pilkada. Untuk itu turut juga kami hadirkan telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Kami tunggu kehadiran Anda 1 jam ke depan untuk memberikan sumbangsi pemikiran juga perspektif luas Anda terkait tema kami. Dan telah hadir pula bersama kami narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Saya sapa kepada Anda semuanya pemirsa. Beliau adalah yang terhormat Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain selaku akademisi. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bang Azril? Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya Prof ya? Ya, kabar baik dan salam juga untuk semua masyarakat yang menjadi halayak dari TVRI Sumatera Utara. Baik, dan tentunya kita harapkan kehadiran masyarakat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, ya, amin. Baik, dan nantinya pemirsa untuk mempertajam informasi kita dengan tema keberimbangan media dalam pemberitaan Pilkada, tentunya akan kami hadirkan pula Ketua Umum PWI yakni yang terhormat Henry CH Bangun yang sesungguhnya masih dalam perjalanan dan kita harapkan kehadirannya untuk memberikan kelengkapan pada diskusi yang sangat menarik ini. Baik, tanpa panjang lebar saya akan mulai diskusi menarik ini kepada Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain. Prof, kita mengetahui jelang Pilkada serentak ini beragam media banyak sekali memberikan pengaruh untuk kesuksesan Pilkada sendiri. Anda menyikapi hadir maupun presensi untuk media kesuksesan Pilkada ini seperti apa pula Prof? Baik, terima kasih Bang Azril. Jadi peran media dalam konteks komunikasi politik ya, hari ini kita akan menghadapi Pilkada ya, baik untuk Kota Medan maupun Provinsi Sumatera Utara serta seluruh Indonesia ya. Maka konteks media dalam komunikasi politik itu sangat memegang peranan yang sangat penting ya. Kenapa? Karena melalui medialah nanti siapa para kandidat ini dapat diketahui dan pada gilirannya melalui media pula para bakal calon ini yang akan bertanding untuk memperebutkan sebagai pemenang itu akan mensosialisasikan atau menginformasikan kepada para halayak, kepada para calon pemilih tentang siapa dirinya. Sudah tentu yang dipromosikan hal-hal yang baik ya. Dalam hal tersebut visi misi juga ya Prof? Visi misi sehingga masyarakat nanti bisa dengan tepat memilih. Selain itu juga media akan menampilkan rekam jejak. Setuju. Dari para balon ini ya, supaya masyarakat juga cerdas memilih. Jadi kita berharap untuk money politik, ya, yang SARA ini udah nggak berlaku lagi lah, udah nggak zamannya lagi. Jadi masyarakat bisa memilih tidak lagi seperti membeli kucing dalam karung gitu ya. Nah, tambah lagi hari ini dengan perkembangan teknologi kita mengenal era digital, banyak warga sudah menjadi jurnalis ya. Wartawan dari wartawan gitu, bahkan menjadi lebih dari wartawan ya. Jadi ini menjadi penting ya, media ini bisa membawa hal yang negatif tapi juga membawa dampak yang positif. Baik, Anda sebelumnya mengatakan bahwa media akan memberikan dualism perspektif, yakni positif dan juga negatif. Kalau berbicara positifnya adalah menampilkan image, visi misi dan tampilan luar mereka ya Prof. Lantas bagaimana dengan perceptions dari negatifnya Prof akan hadirnya media? Yang paling umum dikenal oleh masyarakat ya Bang,
untuk media dalam konteks pilkada ini adalah dari sisi negatif yang masih dimungkinkan, yaitu apa yang disebut dia dengan negatif campaign. Yes. Tetapi yang tidak diperbolehkan secara undang-undang yang namanya black campaign. Ya. Nah, ini yang masyarakat harus bisa pahami apa perbedaan negatif campaign dengan black campaign. Ya. Secara sederhana saya bisa menyampaikan bahwa negatif campaign itu diperbolehkan karena dia memang masih berdasarkan fakta. Ya. Karena memang di dalam aturan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers, Undang-Undang 32 tentang penyiaran, ini memang diatur kalau negatif campaign itu masih diperbolehkan sepanjang dia berlandas pada fakta. Seperti apa? Sudut menyudutkan? Misalnya gitu, dia pernah melakukan sesuatu yang dianggap tidak berhasil. Ya. That's real fakta. Itu ditampilkan supaya masyarakat juga tahu, oh inilah pernah kegagalan orang ini. Tapi kalau dia black campaign itu not by fact, ya, tidak berdasarkan fakta. Jadi seperti kayak hoax, ya, atau fake news, berita bohong. Jadi lebih kepada fitnah. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, ini dari sisi negatifnya masyarakat, karena nanti masing-masing tim sukses daripada bakal calon itu pasti akan melakukan kampanye. Nah, ini yang harus diingat, ya. Boleh melakukan negatif campaign, tetapi tidak boleh melakukan black campaign. Oke, Prof. Kita tahan sebentar, Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain. Kita juga ingin menambah dan mempertanya informasi kita. Ya. Turut pula kita hadirkan Ketua Umum PWI yang terhormat Bapak Henry C.H. Bangun. Selamat sore. Selamat sore Pak Henry, nice to meet you. Gimana kabarnya Pak? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita berikan terlebih dahulu Pak Henry untuk take a moment untuk bernafas. Kita kembali ke Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain. Ya? Yes. Prof, berbicara tentang keberimbangan media dalam pemberitaan pilkada, sebelum jauh mendasar kepada titel maupun judul kita, Anda melihat perkembangan media kita dalam menyoroti pilkada maupun kontestasi kepemiluan ini seperti apa Anda melihat, Prof? Baik, terima kasih Bang. Saya melihat masih real di Indonesia, tidak hanya di kota Medan, ya, atau Sumatera Utara. Keberimbangan media dalam konteks pemilu atau pilkada itu memang masih belum baik. Apa yang menjadi dasar saya menyatakan belum baik? Karena saya melihat secara real di lapangan, karena saya punya pengalaman juga sebagai komisioner KPU Provinsi, ya, Sumatera Utara. Banyak jurnalis yang menjadi tim sukses dari para bakal calon. Nah, ini kalau dia sudah ikut sebagai tim sukses, macam mana lagi dia bisa mau menjaga keberimbangan pemberitaannya? Ya, sudah tentu yang dia dukunglah yang akan dia bikin frame yang baik, ya, atau media cetak, media elektronik, Prof? Ada elektronik, ada cetak, apalagi sekarang dengan media yang disebut media sebagai baru. New media, ya, media baru. Nah, ini luar biasa. Mereka memang memahami aturan. Tidak diperbolehkan mungkin secara organisasi, ya, aturan dari PWI atau dari Dewan Pers itu menghimbau tidak diperbolehkan, tetapi mereka main di belakang layar sebagai tim sukses, ya, paling enggak tim medianya lah, ya, yang selalu memberitakan tentang para bakal calon yang dia usung. Sudah like tentu dia mendapatkan actor, ya, dia mendapatkan project dari situ, ya, berupa cuan lah, ya. Berapa besarnya kita nggak paham. Oke, sejauh ini dengan keterlibatan mereka, Anda meragukan atas netralitas para jurnalis yang terlibat dalam tim sukses untuk berbagai calon ini, Prof? Ya, saya pikir kalau dia sudah tidak netral, ya, karena dia sudah berpihak sebagai salah satu tim sukses dari bakal calon, kita sudah pasti mempertanyakan, karena secara filosofis dalam dunia jurnalistik pun dikenal dalam pemberitaan itu kita harus menjaga namanya balancing, ya, atau keberimbangan. Jadi antara para pihak, ya, misalnya yang terlibat atau semua yang diberitakan itu memang kita harus lakukan liputan tidak hanya dua sisi, sekarang harus lebih banyak sisi, ya, multi side. Ya. Kalau dulu cover both side istilahnya, tapi kalau sekarang mesti multi cover both side, harus berimbang betul. Baik.
Itu dia menjadi perspektif yang sangat luas dari Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain terkait keberimbangan media dalam pemberitaan pilkada. Nanti kita akan tanyakan lebih lagi, Prof. Kita mengarah terlebih dahulu kepada Ketum PWI Henry CH Bangun. Pak Bangun, kita melihat bahwa jelang pilkada ini banyak hal yang harus diperhatikan terkait situasi dan juga dinamika politik kita, khususnya dalam sorotan maupun publikasi yang dihadirkan oleh media itu sendiri. Anda melihat sinergitas antara pilkada maupun kepemiluan kita terhadap media ini seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi memang yang namanya media itu sudah sejak beberapa kali pemilu ya, Prof. Ya. Para pemirsa menjadi perhatian masyarakat pers ya, seperti Dewan Pers, juga PWI sendiri ya. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa salah satu tantangan media sekarang adalah campur tangan pemilik. Nah, gitu. Pemilik ini juga ketua parpol, ya kan? Nah, ini tantangan besar. Artinya wartawan ini kan bekerja itu tentu agak repot dia kalau dia menghadapi bosnya, kan begitu ya. Jadi mungkin dia tahu aturannya. Tadi Profesor mengatakan dia tahu kode etiknya. Tetapi ketika dia bekerja di sebuah media yang dikendalikan oleh pemilik yang juga ketua parpol atau juga dia nanti pemegang saham terbanyak di media, nah ini memang menjadi tantangan. Oleh karena itu ya, saya tahu betul bagaimana Dewan Pers. Saya ini kan 6 tahun di Dewan Pers, Prof. Terakhir saya wakil ketua sampai tahun 2022. Masa Pak M. Nuh ya? Ya, jadi kami selalu itu. Sekarang pun dilakukan Dewan Pers. Nah, PWI sendiri juga kami mendapat surat edaran Mendagri itu meminta supaya pemerintah provinsi kabupaten bekerjasama dengan PWI untuk menyampaikan tadi, Prof sudah mengatakan ini loh negatif campaign ya, black campaign, bedanya di mana. Artinya sebetulnya media diberi kesempatan untuk bekerja dengan baik gitu ya, bekerja berimbang, bekerja untuk memberi pemahaman pada masyarakat siapa yang sebetulnya paling kompeten begitu. Tetapi tadi ada faktor-faktor yang tidak kelihatan yang memang mempengaruhi kinerja pers. Baik, hal tersebut juga yang mempengaruhi kinerja pers dan untuk dapat dinilai masyarakat apakah mereka berimbang atau tidak. Sejauh ini Pak Henry Bangun, Anda melihat perkembangan media ini dalam mensukseskan pilkada serentak khususnya di 2024 ini seperti apa kehadirannya? Ya, pilkada serentak ini kita agak beruntung ya, nggak seperti pilpres kemarin tuh fokusnya ke pilpres sehingga pelanggaran-pelanggaran dalam tanda kutip untuk legislatif itu kurang terungkap, ya kan? Karena name make news ya, tentu yang name itu ya calon presiden kan begitu. Nah, kalau sekarang ini itu juga ada pengaruh, tetapi sebetulnya media itu dapat memberi perhatian ya, kalau lokal katakanlah untuk Kota Medan ada media lokalnya, untuk Sumut ada media lokalnya, ada media nasionalnya. Menurut saya media ini dapat memberikan informasi yang memadai supaya masyarakat nanti bisa mengetahui ya rekam jejak ya. Misalnya dia mantan bupati maju menjadi gubernur misalnya atau wakil, dia kan sudah ada rekam jejaknya tuh. Boleh kita negatif campaign, boleh mengatakan dari 10 programnya hanya 7 yang berhasil, boleh kan? Sehingga kita kekritisan media itu bisa tersalur. Nah, jadi kalau sekarang bagaimana? Ya terus terang ya, ini menjadi masalah besar memang. Jadi tadi saya kira sekarang ini mencari media yang netral itu barangkali seperti pepatah ini, mencari jarum di tumpukan jerami. Sulit. Berarti sangat sulit. Ya, artinya sekarang kan begini, sebutkanlah media-media besar, media utama. Mereka itu kan sekarang sering tidak membedakan dengan sengaja mana advertorial, mana berita. Jadi masyarakat tertipu. Ya, setelah baca baru dia tahu di belakangnya, oh ini ternyata iklan. Nah, kan nggak boleh sebetulnya. Ada yang namanya garis api ya, Prof ya. Batas api, firewall. Sebetulnya harus jelas. Kalau di advertorial, ya tulisannya berbeda, di warnanya berbeda. Nah, ini juga kita lihat terjadi di semua media. Pak Henry Bangun, kalau kita ingin menelusuri secara mendalam apa yang menjadi faktor-faktor, maka para insan media ini juga bisa untuk tidak netral dalam pilkada.
Iya, jadi begini, saya kebetulan bekerja dulu ya di perusahaan media yang rekrutmennya lama, tesnya lama untuk diangkat menjadi wartawan ya, 6 bulan, setahun gitu. Sekarang ini kan banyak sekali media merekrut wartawan 3 hari udah langsung boleh bikin berita. Tidak sempat mendapat pelatihan yang baik. Dasar-dasar jurnalistiknya, filosofi jurnalistiknya kurang dalam. Nah ini lalu membuat dia itu sulit untuk profesional gitu. Nah ini misalnya kayak PW ini kebetulan sekarang minggu ini sedang melakukan yang namanya Sekolah Jurnalisme Indonesia. Ya. Di situ antara lain adalah soal integritas. Nah ini kan kita sampaikan nih ada mata pelajarannya. Tapi kalau hanya 3-4 jam, tentu berbeda dengan yang diuji 3 bulan, 4 bulan gitu. Kalau saya dulu misalnya 6 bulan saya. Ya, bikin berita, oh ini di sini keliru, balik lagi. Terus berulang-ulang lalu terpatri di kepala. Oh, ini yang benar, ini yang salah kan gitu ya. Cara membuat berita loh ya, bukan materinya. Sehingga terasah gitu. Nah, kalau sekarang ini profesionalisme itu akan sulit dicapai apalagi pada media-media online ya umumnya yang dituntut kamu 1 hari harus 10 berita. Ya bagaimana dia bisa menghayati, dia asal bikin aja kan baru gitu Prof. Seminggu diterima jadi jurnalis langsung kan? Langsung 10 berita per hari. Iya. Nah itu jadi profesionalisme kata kuncinya. Ya, jadi kaitan dengan itu agak melantur sedikit ya. Saya merasa pemerintah ini sekarang lepas tangan dalam peningkatan kualitas SDM. Oke. Saya pernah mengatakan dulu pada Menteri Kominfo zaman Pak Rudiantara, ya, Pak, ini eksekutif ini berapa triliun anggaran pemerintah untuk menyiapkan SDM-nya? Ya. Eksekutif, PNS, di IPDN, di TNI, Akabri, Akpol, yudikatif sama, pendidikan pelatihan hakim, ya kan? Legislatif juga sama juga. Nah wartawan ini dibiarkan, SDM-nya ya kamu belajar sendiri, bayar sendiri. Tapi kalau ada berita yang ngawur, loh ini persnya nggak benar loh. Kapan Anda mendidik wartawan untuk profesional? Anda nggak pernah memberi tapi menuntut. Nah jadi sebenarnya ya ngelihatnya agak berimbang lah dalam konteks yang luas loh ya. Anda ingin mengatakan bahwa pemerintah juga sangat penting peranannya untuk bagaimana negara lah SDM yang berkualitas negara dalam melakukan jurnalisme bagi para insan media. Baik pemirsa, lantas bagaimanakah untuk membentuk netralitas bagi insan media khususnya menjaga etika keprofesian mereka? Sesaat lagi kami akan tanyakan. Ya, pemirsa, keberhasilan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 nantinya tidak lepas dari peranan media yang mana dapat menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai netralitas dan juga moralitas dalam setiap jurnalismenya. Lantas saya kembali kepada Prof. Iskandar ini. Bagaimana membentuk insan media yang fokus pada netralitas daripada fokus mencari duit atau memanfaatkan keadaan pada Pilkada, Prof? Baik, terima kasih Bang Asri. Ini memang satu pertanyaan tapi jawabannya ini bisa 1 semester ini. Boleh, Prof. Karena apa ya, sangat filosofis, sangat mendasar. Saya coba menjawab. Pertama, untuk bisa netral dan kerjanya itu baik ya, berimbang. Tidak hanya dalam persoalan pilkada, tapi juga dalam persoalan yang lainnya. Karena memang secara filosofis, jurnalis itu memang harus independen. Ya. Dia harus netral dan menjaga etik ya sesuai ketentuan regulasi yang ada. Nah, pertama itu dia harus profesional. Bagaimana untuk bisa menjadi seorang jurnalis yang profesional? Paling tidak ada seorang konsultan untuk UNESCO, namanya Dr. Laksamana Rao, menyampaikan dalam annual reportnya di PBB itu, untuk profesional itu minimal 1, pekerjaan tadi merupakan panggilan hati nurani. Oke. Jadi jangan mumpung belum dapat kerjaan jadi wartawan, itu nggak akan pernah bisa jadi profesional. Jadi ini panggilan hati nurani akan membuat dia menjadi profesional. Yang kedua, dia harus bergabung yang namanya di dalam asosiasi. Karena dengan asosiasi inilah nanti dia akan diajarkan tentang kode etik, ya, etika profesi. Kemudian ada responsibilitas di sana, diatur tentang aturan-aturannya sebagai seorang anggota dari asosiasi profesi.
Lalu yang ketiga itu dituntut adanya keahlian, skill. Keahlian. Ini kata Dr. Semana Rao, keahlian menulis ini pasti harus ditempuh melalui pendidikan. Setuju. Jadi kalau sekarang ini belum ada pendidikan khusus seperti disampaikan Pak Bangun tadi sebagai Ketua Umum PWI, ya harus memang dilakukan pelatihan-pelatihan, karena nggak akan mungkin datang yang namanya skill tanpa adanya pelatihan-pelatihan. Ya, bagaimana dia diajar kalau dia anak-anak komunikasi itu di universitas pasti ada, misalnya mengambil jurusan jurnalistik itu ada mata kuliah namanya mencari menulis berita, menulis features editorial, kemudian bagaimana teknik wawancara, itu semua pelatihan kan. Dan itu 8 semester itu, 4 tahun itu kalau untuk konsentrasi jurnalistik S1 ya, ilmu komunikasi. Nah kemudian yang berikutnya harus ada disertai dengan responsibility, pertanggungjawaban. Sebagai seorang jurnalis itu paling tidak dia minimal memiliki tanggung jawab kepada Tuhannya. Ya, sebagai makhluk yang beragama. Negara kita ini negara yang mengakui agama. Dia bertanggung jawab kepada Tuhannya. Lalu yang kedua apa? Bertanggung jawab kepada negara, karena kita ada diatur oleh undang-undang ya. Jadi sistem pers ini adalah subsistem dari the big system, yaitu sistem negara. Kita punya ideologi, punya aturan segala macam. Harus dia pertanggungjawabkan itu. Lalu yang ketiga dia harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Ya, yang membaca hasil karyanya itu. Baru yang keempat apa? Dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi minimal dia harus pegang 4 tanggung jawab itu. Nah, kalau ini bisa dilakukan dia bisa jadi profesional. Lalu yang berikutnya menurut saya untuk bisa netral sudah tentu siapapun kita bekerja profesi apapun itu paling tidak kan ada yang namanya kompensasi atau gaji ya, tunjangan kerja. Kita diatur lewat apa? Upah minimum. Setuju. Regional gitu kan untuk buruh. Tapi ini wartawan namanya saja profesional ya. Tetapi gaji minim. Maaf kalau apa Bang Asril, di Medan ini yang sepahaman saya masih ada wartawan yang hanya dikasih kartu wartawan sebagai anggota dari perusahaan tempat dia bekerja, lalu dari situ disuruh cari gajinya sendiri. Akhirnya dia penghasilannya itu kadang-kadang mohon maaf di bawah daripada upah minimum regional. Disuruh cari sendiri. Jadi akhirnya jadi wartawan bodrek ya. Jadi kesejahteraan ini juga harus diperhatikan. Jadi paling tidak negara harus berperan serta. Kenapa negara harus berperan serta? Wilbur Scrum, Fred Siebert, Theodore Peterson dalam buku mereka The Fourth Theory of the Press ya. 4 teori pers ya. Bahwa negara itu memiliki seperti apa ya, 3 lembaga kan, ada eksekutif, yudikatif dan eksekutif. Lalu yang keempat ini legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang keempat ini pers. Ini tiang negara keempat, makanya udah wajib kalau negara ini tidak menjaga persnya dengan baik, tiangnya yang keempat ini nggak kokoh ya negara bisa goyang. Ya, membangun pun payah, bisa-bisa hancur ya, karena dari informasi yang hoax, yang fake bisa diadu domba. Macam mana negara mau membangun bisa rusuh, bahkan bisa terpecah belah. Baik, jadi Prof. harus penting sekali itu. Baik, Prof. Dengan ilmu yang Anda informasikan kepada masyarakat kita, saya ingin sekali melihat langsung untuk bukti nyatanya, Prof, bahwa apakah para media maupun insan media yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini syarat benar-benar netralitas atau tidak netralitas? Anda melihat dari setiap publikasi baik narasinya, Prof. Saya melihat untuk media-media yang sudah mengikuti ketentuan ya, ini sudah berjalan baik, karena Dewan Pers juga sebagai satu lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk memelihara, menjaga dan mengembangkan pers Indonesia yang sehat, itu juga telah melakukan kerja. Misalnya terhadap lembaga-lembaga pers yang ada itu didata, dilakukan verifikasi, pendidikan, kemudian dikeluarkan dia lembaganya yang sudah sehat atau tidak, itu untuk lembaganya. Kemudian ada aturan-aturan yang memang tadi seperti sampaikan Pak Bangun, melarang itu owner ikut campur dalam keredaksian ya. Itu memang diapakan, walaupun realitasnya kita lihat banyak para pemilik itu ya juga terjun langsung dia sebagai redaksi, sebagai pemimpin umum lah, sebagai pemimpin redaksi lah. Jadi ini tinggal hanya apa ya, penegakan aturan itu ya harus dilaksanakan juga oleh Dewan Pers. Berikutnya yang saya lihat adalah Dewan Pers juga telah melakukan untuk para jurnalis yang namanya uji kompetensi wartawan ya, UKW.
Nah, ini upaya-upaya yang terus dilakukan, tapi ini perlu sokongan negara. Ya. Misalnya untuk sokongan, saya mendapatkan informasi, karena saya juga sebagai penguji kompetensi wartawan. Ya. Pak Bangun pasti juga sebagai penguji kompetensi wartawan. Saya untuk Sumatera Utara penguji kompetensi wartawan pertama dari Sumut. Wow. Karena diperbolehkan dari kami sebagai akademisi selama udah bekerja ada di ilmu komunikasi lebih dari 20 tahun diperbolehkan. Jadi pada waktu itu saya ikut dari lembaga pers Dr. Stomo. Pak Bangun ya. Jadi sebagai penguji kompetensi wartawan saya melihat juga tadi banyak SDM kita itu yang masuk menjadi wartawan karena hanya coba-coba, bukan panggilan hati nurani. Ini kan susah sekali, ini harus diluruskan. Dan itu banyak juga di Sumatera Utara, seperti hal demikian, Prof. Sebelum dapat kerjaan lain ya udah jadi wartawan, karena dengan bekal itu dia punya. Tapi yang seperti ini tadi saya bilang, kalau dia tidak panggilan hati nurani tidak akan pernah bisa profesional ini. Saya kalau jumpa mahasiswa saya, alumni-nya, saya marahi nih. Jangan rusak itu profesi wartawan itu suci, jurnalis itu suci. Jangan kalau kawannya jadi coba-coba, keluar aja dari situ, cari kerja lain. Saya bilang, selalu saya marahi itu ya. Jadi supaya apa, kerjaan yang baik ini apa ya, dihargai betul-betul. Baik, berarti sejauh ini untuk insan pers, khususnya di Provinsi Sumatera Utara ini sudah melaksanakan netralitas dalam setiap publikasi-publikasi mereka. Begitu Anda katakan ya, Prof? Meskipun itu tidak semua ya. Tetap saya bilang tadi penilaian secara umum kurang baik ya. Yang tidak semua itu dari media cetak atau media elektronik, Prof? Sama-sama. Sama juga. Semua media, bahkan sekarang ini kan dalam perkembangan kita masyarakat ini dengan jurnalisme citizen journalismnya ya. Ini kadang-kadang wartawan lebih dari wartawan ini. Ya, mereka menyampaikan apa-apa bukan apa, kadang-kadang nggak ada check and rechecknya, tidak berdasarkan fakta. Pokoknya apa? Terkena sindrom FOMO. Masyarakat ini FOMO itu akronim dari fear of missing out ya. Jadi ketakutan terlambat, takut dianggap kurang pergaulan, tidak nomor satu, asal dapat informasi sebar langsung pencet aja tombol, kan pencet tombol, maunya cepat saja. Jadi ini yang bisa merusak. Kemudian tadi realitas banyak juga jurnalis yang masih menjadi tim sukses, walaupun mereka tahu aturan, akhirnya di belakang layar. Tapi ini harusnya nggak boleh. Nah, tapi ya tingkatkan juga lah kesejahteraan. Para jurnalis kita di Sumatera Utara. Baik, saya mengarah ke Prof, saya mengarah ke Pak Henry ini untuk bagaimana caranya membentuk netralitas adalah salah satunya untuk kembali lagi melihat upah daripada si pekerja ataupun insan media ini. Ini benar realita yang ada, Pak Henry, dalam melakukan netralitas. Menurut penelitian Dewan Pers beberapa tahun yang lalu ya Pak, itu yang sehat media itu kurang dari 30%. Ini yang sehat nih. Sehat artinya mampu membayar pekerjaannya minimal UMP kan. Kalau pers itu upah minimum provinsi. Karena ada di Medan kan besar, tapi barangkali di provinsi lain kecil. Kabupaten kecil. Jadi diambil provinsi gitu ya. Nah, itu saja ya dari media yang ada, berapa jumlah media sekarang? Wallahu alam bisawab. Nggak ada yang tahu. Karena ada yang bilang 200.000 ya kan, karena online ini hari ini tumbuh besok mati kan begitu. Jadi susah sekali didata. Nah, itu hasil penelitiannya, Prof. Jadi hanya nggak sampai 30% yang sehat. Artinya dia tidak mampu membayar sesuai dengan standar yang dibuat. Nah, yang kedua tadi profesional. Nah, jumlah wartawan sekarang berapa? Juga nggak ada yang tahu. 100.000 lebih lah. Nah, PWI saja misalnya anggotanya sekitar 24.000, baru 18 ribuan yang memiliki sertifikat kompetensi. Nah, media tadi segitu banyaknya itu yang sudah terverifikasi juga nggak sampai 5%, Pak. Nah, yang 90-an% ini kalau tidak terverifikasi artinya ya suka-suka. Nggak sehat. Nggak sehat. Cari tambahan lain. Nah, itulah sebabnya. Jadi bagaimana mengatasi ini, tentu ini program jangka panjang. Tetapi menurut saya tadi langkah yang paralel itu pertama adalah pendidikan dan pelatihan, yang kedua kesejahteraan. Nah, artinya apa? Ini nggak akan mungkin dilakukan oleh orang pers itu sendiri. Perlu campur tangan negara. Nah, ini kan kita karena dulu reformasi seolah-olah pers itu mau independen. Kan akhirnya kita menyesali semua loh, Pak. Dulu di dalam undang-undang pers masih berlaku sekarang dikatakan bahwa pers itu tidak boleh menggunakan dana pemerintah. Membiayai diri sendiri, dibiayai oleh komunitas pers, dibiayai oleh organisasi wartawan. Mana mampu orang dia hidup aja susah. Lalu yang keempat baru dari hibah. Jadi hibah itu adalah
Urutan keempat di dalam membiayai penyelenggaraan pers. Nggak bisa. Kalau 20 tahun yang lalu mungkin katakanlah Tempo, Kompas, Sinar Harapan, SIB di sini kan analisa. Dia bisa hidup dari iklan. Ya. Sekarang Tidak bisa. sama sebenarnya mati kan? Ya. Nah, maksud saya ini fakta. Oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah. Saya sendiri juga ketika diminta menulis di sebuah majalah yang terbit hari ini, saya mengusulkan kepada presiden terpilih begitu. Ya. Nggak usah ragu-ragu, karena tadi persepsi negara ini dibentuk pers, tapi kita biarkan dia tumbuh sendiri. tumbuh cari sendiri. Ya. Nah, kalau dia di lingkungan sampah, jadilah dia sampah. sampah. Kalau di lingkungan yang bagus, jadilah dia bagus. Kan kita nggak boleh begitu. Nah, artinya kita nanti jangan heran, nah, pers yang mencaci maki negara sendiri, mencaci maki pemimpin sendiri. Ya. Ya kan? Salah siapa ya? Karena dia nggak pernah dididik. Ya. Nah, kalau saya jadi solusinya ya bagaimana supaya pers bagus ini perlu jangka panjang dan Oke. perencanaan yang baik, tetapi negara harus campur tangan. Oke, salah satunya adalah memperhatikan kesejahteraan mereka agar netralitas pendidikan dalam dan pemberitaan pelatihan. pilkada juga bisa mereka ciptakan. Baik, saya masih membicarakan ini kepada Anda, Pak Henry, bagaimana terkait tentang aktualisasi pemberitaan pilkada nantinya yang Anda lihat pada insan pers kita dalam melakukan activity of their journalism. Jadi gini, yang penting sebetulnya pers itu di dalam pemberitaan itu memberi informasi sebesar-besarnya kepada masyarakat. Ini loh pemimpin yang baik. Masyarakat itu bisa pemilih ataupun tidak nantinya ya? Iya, artinya satu tentu pers harus menghimbau agar partisipasi semaksimal mungkin. Ya. Yang kedua, kalau sudah memilih, pilihlah yang rekam jejaknya itu Baik. sesuai dengan keharapan dari masyarakat di lokal itu. Medan tentu beda dengan Bandung, ya. Sumut beda dengan Jawa Timur kan. Ya. Nah, jadi sesuaikan apa masalah di Sumut dan pemimpin yang mampu menangani ini. Dia harus berani beropini, tetapi secara objektif. Nah, yang ketiga tentu dia mengontrol karena terus terang ya. Kalau dilihat masalah utama pemilihan umum ya di penyelenggaranya. Bukan di masyarakat, bukan di partai politik, di penyelenggaranya. Ya. Nah, kita kontrol itu penyelenggara. Kan sering sekali kan DKPP memecat, KPU memecat, Bawaslu memecat. Nah, artinya masalah utama adalah di penyelenggara pemilu. Oke. Nah, disinilah sebetulnya pers harus maksimal menjalankan tugasnya. Kontrol itu. Datang ke Kontrol lapangan, sosial, ya. lihat bagaimana Bawaslu, bagaimana KPU, bagaimana proses penghitungan suara, dan seterusnya nanti. Atau mulai dari katakanlah KPS ya, atau TPPS segala macam. Baik. Di situ harus berperan pers itu. Ya, baik Pak Henry. Dan coba kita mendapatkan informasi kepada Prof kita bahwa peran media ini tidak hanya memberikan edukasi, sosialisasi, dan juga informasi terhadap informasi akan pilkada nantinya. Mereka juga menjadi perannya adalah pengawasan ataupun social control dalam setiap diseminasi informasi akan pilkada serentak 2024 ini. Betul. Prof, dalam pengawasannya, apa yang harus dijaga dari seorang insan pers selain menjaga etika keprofesiannya? Baik, saya pikir kalau dia telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan ya tentang bagaimana seorang jurnalistik, itu menjadi prinsip-prinsip jurnalistik yang diwajibkan. Ya. Misalnya apa? Dia dalam menulis pemberitaannya harus berdasarkan fakta. Karena prinsip di dalam dunia jurnalistik itu news must be fact, where fact is holy. Wow. Ya, jadi berita itu harus berdasarkan fakta dan fakta itu adalah kesucian. Jadi kalau kesucian itu kan dijaga betul itu. Jadi kalau dia tidak berdasarkan fakta, ya jangan dibikin jadi berita. Lalu yang kedua apa? Harus melakukan namanya check and recheck. Ya, check and recheck ini menjadi saringan utama supaya dia netral. Ya. Ya, melakukan cover both side. Tadi yang lama, kalau yang baru sudah disebut multi cover both side ya. Harus banyak sisi kita ambil supaya lebih netral. Banyak perspektif. Jadi tidak hanya si A dan si B itu yang lama, tapi juga ditanya si C, si D, ya masyarakat itu semua yang memahami itu supaya perspektifnya lebih luas, menyeluruh gitu. Kemudian untuk tetap netralitas, ingatlah tadi bahwa sebagai jurnalis secara filosofis, jurnalis itu kan berasal dari sejarahnya itu diurnari, budak ya, yang sifatnya itu melayani. Jadi dalam filsafat jurnalistik kita sebut selalu
bahwa seorang wartawan itu adalah how to serve the public. Bagaimana dia memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Tadi Pak Bangun bilang, ingat pemberitaan itu harusnya yang seluas-luasnya untuk kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Ya, jadi jangan karena dia tidak netral, dia berpihak kepada balonnya berbuat nggak benar juga ditutup-tutupi. Kalau perlu dibuat sedemikian rupa pemberitaan yang bagus ya, di framing ya supaya bagus, jangan boleh begitu. Oke, dan sejauh ini Anda melihat bahwa banyak media yang keberpihakannya pada salah satu kontestan ataupun beragam kontestan ini, khususnya di Pilkada Sumut, Prof, menjelang nantinya kontestasi 23 November. Ya, mudah-mudahan bergerak baik ya, dari yang tadi kurang baik ya. Karena saya punya pengalaman selain sebagai komisioner KPU Provinsi, saya 2 periode juga menjadi hakim di DKPP, Pak. Jadi saya juga menyidang laporan dari masyarakat untuk Sumatera Utara, 33 kabupaten kota. Kita selalu sidang tuh laporan. Tidak bagaimana ada jurnalis juga yang ikut terlibat, PNS lah atau para penyelenggara pemilu sendiri yang tidak punya integritas ya. Itu ya kita tadi kalau pelanggaran berat kita berhentikan dengan tidak hormat. Ya, kalau apa kita pakai peringatan pertama, peringatan keras. Jadi situasi ini memberikan satu hikmah ya. Ketika jurnalis sudah terlibat sebagai tim sukses, saya pikir itu sudah tidak benar ya, melanggar kaidah etik dari profesi itu sendiri dan sudah tentu tidak bisa disebut sebagai jurnalis yang profesional. Ya. Karena secara filosofis dia tidak melayani masyarakat sebagai public service-nya, tapi justru melayani orang yang membayar dia ya sebagai tim atau sebagai jubirnya atau tim medianya. Ini sangat kita sayangkan. Sampai detik ini banyak temuan seperti itu, Prof? Dari waktu ke waktu saya pikir perbaikan-perbaikan ada. Karena juga dari Dewan Pers, PWI, ada asosiasi yang lain, AJI. Ya, kebetulan saya juga menjadi pengurus AJI di Ketua Komisi Etik AJI Medan. Itu selalu kita tegakkan juga ya. Kita berikan pelatihan-pelatihan kepada anggota kita bagaimana supaya mereka bersikap baik dalam memberitakan pilkada, pemberitaan tentang perempuan dan anak dan sebagainya ya. Ini pendidikan-pendidikan yang selalu kita berikan, termasuk juga bagaimana supaya melakukan pemberitaan itu secara damai ya. Jadi tidak apa yang memecah konflik ya, bikin ribut, bikin enggak. Jadi ini pelatihan-pelatihan dan sudah tentu kalau semua asosiasi melakukan itu, saya pikir perubahan itu makin hari ke hari semakin baik, semakin positif. Baik, saya mengarah ke Pak Henry. Tadi Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain mengatakan bahwa masih ada kemungkinan besar adalah rekan-rekan insan pers kita ini bagian dari tim sukses pada Pilkada 2024 nantinya. Apakah memang benar ada hal sedemikian rupa dan Anda memikirkan akan seperti apa nantinya Pilkada kalau tim sukses itu adalah bagian dari insan pers? Jadi begini, Dewan Pers itu sudah membuat surat edaran ya. Kalau Anda wartawan dan menjadi tim sukses, mundurlah dari profesi wartawan. Minimal cuti. Ya, cuti untuk waktu tertentu. Yang kedua sebenarnya apa namanya, setiap asosiasi memiliki sama juga ya, tegas lah. Karena apa? Ini merusak nanti organisasinya. Kan dikaitkan nanti, wah organisasi ini mendukung itu, padahal itu oknum misalnya. Jadi, dan memang terus terang ya, wartawan ini menarik karena dia dianggap pandai mengkomunikasikan ya, melalui tulisan, calon-calonnya dengan tulisan ataupun strategi komunikasi ya. Karena wartawan ini kan apalagi yang pengetahuannya luas, pernah begini-begini, pasti dia memiliki strategi komunikasi yang pas. Tetapi barangkali ginilah, kalau saya sih. Dan ini ya, media dan wartawan yang kecebur itu pasti banyak. Setuju. Nah, ya, langsung ataupun tidak langsung. Tetapi sebenarnya begini, survei Dewan Pers ya mengatakan bahwa sebenarnya sumber informasi utama masyarakat sekarang, kalau 5 itu, ya 3 itu adalah media sosial. Nah, oleh karena itu kita lihat kalau dari Pilpres kemarin, ya, yang memberi sukses kepada Pak Prabowo apa coba? Medsos. Sehingga bagaimana mengontrol medsos? Belum ada kode etiknya. Belum ada aturannya. Jadi sebenarnya cagup ya, cabut, cawali gitu. Dia enggak, media itu ya udah sebetulnya udah yang kedua dia.
dia udah mainnya di medsos. Nah, sehingga percuma juga kita berbicara wartawan begini-begini lah di medsosnya kan nggak bisa dikontrol. Aturannya ya belum ada aturannya. Baik. Ya paling juga ITE kalau memang negatif. Tapi kalau misalnya kayak Pak Prabowo lah, gemoy kan menarik. Akhirnya itu yang membuat dia lalu menjadi sosok yang disukai orang, ya, di banyak peminatnya. Kita mau menyalahkan siapa? Baik. Nah ini sebetulnya jadi perlu juga ya mungkin nanti habis pilkada ya Pak Iskandar. Itu dipikirkan juga oleh Kominfo, oleh organisasi profesi. Kalau good news gimana coba? Emang kita bisa melarang good news? Nah ini jadi banyak hal sebenarnya, banyak aspek dari pemberitaan atau informasi ini karena ini tidak lagi hanya menyangkut pers, tapi media-media sosial yang peranannya jauh lebih besar daripada media massa. Baik Pak Henry, sebagai sarana komunikasi media yang akan ditampilkan bagi para kontestan ini, yakni berupa ada media cetak, media elektronik, dan sekarang adalah media baru, berbagai platform media sosial. Pak Hendrik, saya ingin mewakili dari masyarakat. Sebenarnya media baru ini yang paling diminati adalah tampilan dari gambarnya atau kata-katanya nanti sebagai pemberitaan untuk pada kontestan kita. Misalnya TikTok. TikTok dalam survei tahun 2020 mungkin masih nomor 6 di antara medsos. Sekarang udah nomor 2. Orang mencari berita dari media sosial. Artinya apa? TikTok itu kan, ya ini bukan berkampanye. Ada suara, ada gambar, ada tulisan. Narasi. Berarti 3 platform itu, 3 jenis itu kan, audio, video, dan narasi. Nah jadi 3 ini kita nggak bisa lagi mengatakan satu nggak bisa. Nah inilah sebenarnya yang adu menguasai TikTok nanti ini Cagup, coba kok. Nah disinilah peran tadi yang mengemas strategi komunikasinya. Gitu. Kalau Anda sendiri selaku wartawan untuk mengemas strategi komunikasi, mungkin ini bisa juga menjadi edukasi ataupun informasi yang sangat konstruktif bagi mereka yang tengah berlaga nanti. Seperti apa nanti untuk mengemasnya? Tadi ya saya kira gini, kalau nasional kan beda nanti konteksnya dengan provinsi. Sumut lah, di sini orangnya kan di sini transparan, tegas, bersikap, pilihlah aku, entah apalah dia sedang ngapain di warung kopi, di mana kan. Nah, lain di Medan, lain nanti di Jambi misalnya. Nah ini saya kira tentu ya, ini perlu ada survei-survei, perlu ada penelitian kecil-kecilan, masyarakat Sumut, masyarakat Kota Medan senangnya seperti apa? Nah itu. Baik. Dan saya kira udah ada ini. Kan sudah nanti tinggal menuju 27 Novembernya akan keluar itu, ya kan? Gitu. Baik Pak Henry, saya sedikit mengutip pendapat dari seorang penulis dan juga wartawan senior yang berasal dari Inggris, yakni Anthony Sampson. Dia mengatakan bahwa sebuah demokrasi yang matang tergantung kepada konstituen dan juga dibentuk edukasi dari media. Pak Profesor, Anda setuju dengan pendapat wartawan senior seperti itu? Dan seperti apa sekarang Anda melihat keberadaan akan hal itu? Sudah betul sekali itu Bang Asril ya. Jadi kenapa tadi kita udah kemukakan sejak awal, media ini berperan penting sekali bagi pembangunan negara, termasuk juga sangat signifikan tadi saya awal sampaikan dalam konteks komunikasi politik ya, untuk merebut hati para pemilih atau konstituennya. Ditambah dengan era yang baru ini, era digital ini sangat cepat sekali. Dan tadi dikemukakan Pak Bangun, aturan yang tegas dari negara ini belum ada. Belum ada. Ya, kalaupun ada tentang undang-undang ITE, itu kalau untuk hal yang negatif. Tapi kalau untuk yang bagus-bagus ya, dia bingkai ya, strateginya itu kan framing ya, membingkai calon yang akan dia dukung. Itu luar biasa dan masih diperbolehkan juga secara regulasi menyerang lawan dengan negatif campaign ya, berdasarkan bahwa itu pernah korupsi dulu dihukum 2 tahun. Nah, lalu kenapa dia jadi calon? Ya memang regulasi membolehkan. Sah-sah saja. Tapi dengan kata-kata korupsi yang diulang-ulang, korupsi yang tentang ini, itu akan menjatuhkan melemahkan citra yang buruk dari calon lawannya gitu. Jadi ini sah-sah saja, dan aturan yang lain di luar itu yang parah itu kalau dia black campaign ya, walaupun dia paham ini akan bersinggungan dengan hukum, tetapi kadang-kadang kecanggihan atau literasi kita
kadang-kadang petugas kita pun dalam hal ini misalnya Polri ya, sebagai institusi yang sebagai penyidik itu, kadang-kadang ketinggalan juga kan, masih nyari orang siapa nih akun kayak Ahli persnya. Akun fake. akun yang kemarin yang ribut Fufu Fafa itu kan. Iya. Sampai sekarang juga ribut juga. Siapa nih, bener nggak ini dengan ini? Jadi banyak pertimbangan juga, dan orang kita ini, Indonesia ini orang-orang yang pintar. Baik. Jadi kadang-kadang main komputernya ini Salahnya udah tahu ya. canggih-canggih, bisa membuat akun palsu lah, bisa pembeli ini membobol Hacker. ini, jadi hacker. Baik. Itu luar biasa pintar-pintar orang kita ini. Baik, sehingga hal inilah yang menuntut untuk peranan pemerintah, begitu Iya. Prof. Sebelum kita mengakhiri sesi kita di sore hari ini, Prof, saya ingin melibatkan peranan pemerintah untuk menjaga netralitas pemberitaan yang diperoleh dari masyarakat akan hal ini dari para insan media. Seperti apa peranannya, Prof? Pertama, kalau saya menyimpulkan dari diskusi kita hari ini ya Pak Bangun, Iya, Pak. izin, pertama harus negara betul-betul memperhatikan pers ya. Jangan lagi selama ini pers itu dianggap seperti ada dan tiada ya. Seperti judul Ini lagu. harus diperhatikan betul-betul, Ya. karena nggak ada syarat lain untuk negara maju, negara aman, negara damai. Dalam proses pembangunan sebuah negara ini peran pers sangat signifikan. Oleh karena itu aturan-aturan berkaitan dengan misalnya penggelontoran dana untuk pendidikan bagi insan pers, ya melalui Dewan Pers kah, melalui PWI kah, ya atau organisasi-organisasi lain, itu harus dilakukan pembinaan, pelatihan. Jadi yang kedua, negara juga harus membuat regulasi yang tegas, aturan-aturan yang saling mengikuti. Misalnya tadi untuk new media itu belum diatur ya, harus segeralah. Baik. Jangan tinggal jauh, ya banyak masalah muncul, baru sibuk-sibuk kita merancang undang-undangnya. Baik. Lalu yang ketiga, sudah tentu peran dari masyarakat. Ini ya, literasi media ini harus ditingkatkan supaya apa? Supaya masyarakat juga ikut berpartisipasi ya dalam menjaga kerja pers itu. Jadi dia diberikan kesempatan sebagai pelapor ya, kalau ada menggunakan hak suaranya ya, hak jawabnya. Baik, saya mengarah ke Pak Henry, singkat dan padat akan netralitas pada pemberitaan pilkada yang Anda harapkan seperti apa? Iya, jadi memang kesadaran pers itu terus harus dikoar-koarkan begitu ya. Sehingga nanti ingat, wah saya ini sebetulnya punya misi suci. Nah, kalau saya tidak maksimal, ya pilkadanya nggak sukses kan begitu ya. Nah ini jadi peran penting inilah ya, artinya pers diajak ngobrol lah ya, oleh KPU, oleh Bawaslu, oleh pemerintah ya, tokoh agama. Ingat loh pers, kamu punya misi suci loh, kata Prof tadi. Ya ayo, jalankanlah tugasmu dengan baik supaya kamu selamat dunia akhirat. Kira-kira karena begitu. seyogianya juga bahwa pers merupakan pilar demokrasi sesungguhnya. Begitu ya, Prof? Baik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Ketum PWI, Bapak Henry C. Bangun, dan juga disusul dengan seorang akademisi yang sangat ahli, yakni Profesor Dr. Iskandar Zulkarnain, yang telah berbagi informasi akan tema keberimbangan media dalam pemberitaan pilkada dalam program tanggapan publik. Sejatinya ini menjadi informasi yang sangat edukatif bagi kita semua, dan khususnya bagi saya yang membawakan, Prof. Kami ucapkan terima kasih. Dan pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan dalam program Tanggapan Publik edisi Kamis 26 September 2024. Akhir kata, saya Muhammad Azrul Nastian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.